Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikir Adam Permadi dari Prodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris semester 5. Di sini saya ingin membuat sebuah resume video untuk MK Micro Teaching, yang dimana di resume ini saya akan menjelaskan materi pertemuan ketiga yang akan membahas tentang kurikulum merdeka. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang K13. Nah, sekarang lanjut pembahasan tentang bagaimana konsep dan penerapan kurikulum merdeka itu sendiri. Secara umum, kurikulum merdeka adalah kurikulum yang memberikan keluasan kepada guru dan sekolah untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kemampuan, kebutuhan, serta konteks peserta didik. Kurikulum ini menekankan pada pengembangan karakter dan kompetensi dasar siswa. Kalau dilihat dari pengertiannya, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan K13 yang juga menekankan pendidikan karakter. Namun, kurikulum merdeka punya beberapa karakteristik utama. Yang pertama, pembelajaran berbasis project atau project based learning yang bertujuan untuk mengembangkan soft skill dan karakter siswa melalui proyek yang nyata. Yang kedua, fokus pada materi esensial sehingga siswa punya waktu yang lebih untuk memahami konsep secara mendalam, terutama dalam literasi dan numerasi. Ketiga, fleksibilitas guru dan sekolah, yang dimana guru bisa menyesuaikan proses pembelajaran dengan kemampuan murid serta kondisi lingkungan sekolah. Dengan kata lain, kurikulum merdeka ini lebih bebas dan tidak terlalu kaku untuk kurikulum sebelumnya. Dari sisi tujuan, kurikulum merdeka dirancang untuk mengatasi learning crisis atau krisis belajar, membangun sekolah yang aman, inklusif, dan menyenangkan, serta meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa. Jadi, arah akhirnya bukan hanya soal nilai akademik, tapi juga pembentukan karakter dan kemandirian belajar siswa. Dalam kurikulum merdeka juga ada dua jenis penilaian utama. Yang pertama ada penilaian formatif yang tujuannya untuk memantau proses belajar dan membantu memperbaiki pembelajaran selama proses berlangsung. Serta penilaian sumatif yang digunakan untuk menilai hasil belajar di akhir periode sebagai dasar kenaikan kelas atau kelulusan. Bentuk penilaiannya biasa berupa tes tulis, praktek, tugas proyek, maupun portofolio tergantung kebijakan sekolah. Sama seperti K13, kurikulum merdeka juga berfokus pada pembentukan karakter. Konsep belajar Pancasila yaitu belajar yang beriman, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, kreatif, dan berkebinekaan global. Tujuannya agar siswa tidak hanya pintar secara akademik, tapi juga punya karakter kuat yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kurikulum merdeka juga membagi jenjang pendidikan ke dalam beberapa fase belajar, yaitu fase fondasi untuk PAUD, fase A untuk kelas 1 sampai 2 SD, fase B untuk kelas 3 sampai 4 SD, fase C untuk kelas 5 sampai kelas 6 SD, fase D untuk kelas 7 sampai 9 SMP, fase E untuk 10 SMA, dan fase F untuk kelas 11 sampai 12 SMA. Yang dimana setiap fase punya capaian pembelajaran yang disesuaikan dengan perkembangan siswa. Ada 3 keunggulan utama dari kurikulum merdeka. Yang pertama, lebih sederhana dan mendalam karena fokus pada materi esensial. Siswa bisa belajar lebih bermakna dan tidak terburu-buru. Yang kedua, lebih merdeka. Siswa bebas memilih mata pelajaran sesuai minat dan bakatnya. Guru pun mengajar sesuai dengan tahap capaian siswa, sementara sekolah punya kewenangan mengembangkan kurikulumnya sendiri. Yang ketiga itu lebih relevan dan interaktif. Pembelajaran yang dilakukan melalui proyek yang mengangkut isu-isu nyata seperti lingkungan dan kesehatan, sehingga siswa lebih aktif dan kreatif.
Kalau kita bandingkan, ada beberapa perbedaan penting antara K13 dan kurikulum merdeka. Dari tujuan, K13 berfokus pada standar nasional pendidikan, sedangkan kurikulum merdeka itu menambahkan penguatan profil pelajar Pancasila. Dari jam pelajaran K13 itu diatur per minggu, sementara kurikulum merdeka itu diatur per tahun, jadi lebih fleksibel. Dari proses pembelajaran, kurikulum atau K13 lebih banyak dilakukan di kelas, sedangkan kurikulum merdeka bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Dan dari penilaian, K13 menilai aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, sedangkan kurikulum merdeka itu menitik beratkan pada penguatan karakter dan kegiatan berbasis proyek. Jadi kesimpulannya, kurikulum merdeka memberikan kebebasan yang lebih luas bagi guru, siswa maupun sekolah dalam mengelola proses pembelajaran. Dan kurikulum ini menekankan bahwa setiap siswa punya potensi yang berbeda dan seharusnya bisa menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.